Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Yunita. Saya dari kelas APA Sore. Pada video kali ini, saya akan melakukan pengujian data skripsi dengan SPSS 21. Dengan judul skripsinya adalah Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dengan profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2017. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dan peran profitabilitas dengan memoderasi hubungan antara variabel independen dengan struktur modal. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 443 perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh total sampel sebanyak 146 sampel perusahaan yang menjadi objek penelitian. Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2016. Metode pengujian data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan uji residual. Hasil penelitian ini menunjukkan struktur aset pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Yunita. Saya dari kelas APA Sore. Pada video kali ini, saya akan melakukan pengujian data skripsi dengan SPSS 21. Dengan judul skripsinya adalah Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dengan profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2017. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dan peran profitabilitas dengan memoderasi hubungan antara variabel independen dengan struktur modal. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 443 perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh total sampel sebanyak 146 sampel perusahaan yang menjadi objek penelitian. Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2016. Metode pengujian data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan uji residual. Hasil penelitian ini menunjukkan struktur aset pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan pertumbuhan aset secara simultan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Secara parsial, struktur aset dan likuiditas berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal, sedangkan pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan aset tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Pengujian moderasi menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan pertumbuhan aset dengan struktur modal. Pada skripsi ini, kata kuncinya adalah struktur modal, struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas. Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas atau current ratio, dan pertumbuhan aset berpengaruh terhadap struktur modal baik secara simultan maupun parsial pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2016. Yang kedua adalah untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan profitabilitas atau return on asset dalam memoderasi hubungan struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas atau current ratio, dan pertumbuhan aset dengan struktur modal pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2016. Populasi dan sampel. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2016, yaitu berjumlah 443 perusahaan. Teknik pengambilan sampel digunakan dengan purposive sampling method, yaitu pemilihan tidak secara acak yang informasinya diperoleh menggunakan pertimbangan tertentu dan disesuaikan dengan masalah penelitian dan tujuan penelitian. Kriteria yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:
Yang pertama, perusahaan non-keuangan yang berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011 sampai 2016. Yang kedua, perusahaan non-keuangan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah. Yang ketiga, perusahaan non-keuangan yang memperoleh laba. Kerangka konseptual. Variabel dependennya adalah yang pertama, struktur aset atau X1, yang kedua, pertumbuhan penjualan atau X2, yang ketiga, ukuran perusahaan atau X3, yang keempat, likuiditas atau X4, dan yang kelima, pertumbuhan aset atau X5. Variabel moderasinya adalah profitabilitas atau Z. Variabel dependennya adalah struktur modal atau Y. Pengujian asumsi klasik. Asumsi-asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikolonialitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik atau histogram dan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov atau KS. Nah, pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara pengujian uji normalitas tersebut. Kita buka SPSS 21 kita. Selanjutnya adalah uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolonialitas dalam regresi dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, variance inflation factor atau VIF. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T kurang 1 atau sebelumnya. Analisis untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dilakukan dengan menggunakan run test. Hasil penelitian dan pembahasan. Statistik deskriptif. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa terdapat sebanyak 730 data pengamatan selama periode penelitian 2012 sampai 2016 yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Variabel struktur aset memiliki nilai minimum sebesar 0,000496, yaitu terdapat pada PT Bekasi Asri Pemula Tbk atau BAPA pada tahun 2016. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,857.651 terdapat pada PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk atau TMAS pada tahun 2016. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan pengujian deskriptif. Langkah-langkahnya adalah kita buka terlebih dahulu SPSS kita. Di sini sudah terdapat daftar data view-nya. Yang pertama adalah klik Analyze, pilih submenu Deskriptif Statistik, lalu kita pilih yang Deskriptif. Kemudian kita pindahkan semua yang ada di sisi kiri ini ke sisi kanan kita, kecuali nomor dan tahun ini. Oke, sudah dipindahkan. Kemudian kita pilih option.
Pastikan mean, standard deviation, minimum dan maksimumnya itu tercetak. Baru kita klik continue dan OK. Dari data ini kita dapat melihat berapa nilai minimum, maksimum, dan mean serta standard deviation-nya. Selanjutnya adalah uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolonialitas dalam regresi dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, variance inflation factor atau VIF. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T kurang 1 atau sebelumnya. Analisis untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dilakukan dengan menggunakan run test. Hasil penelitian dan pembahasan. Statistik deskriptif. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa terdapat sebanyak 730 data pengamatan selama periode penelitian 2012 sampai 2016 yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Variabel struktur aset memiliki nilai minimum sebesar 0,00496 yaitu terdapat pada PT Bekasi Asri Pemula Tbk atau BAPA pada tahun 2016. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,857.651 terdapat pada PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk atau TMAS pada tahun 2016. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan pengujian deskriptif. Langkah-langkahnya adalah kita buka terlebih dahulu SPSS kita. Di sini sudah terdapat daftar data view-nya. Yang pertama adalah klik Analyze, pilih submenu Descriptive Statistik, lalu kita pilih yang Deskriptif. Kemudian kita pindahkan semua yang ada di sisi kiri ini ke sisi kanan kita, kecuali nomor dan tahun ini. Oke, sudah dipindahkan. Kemudian kita pilih option. Pastikan mean, standard deviation, minimum dan maksimumnya itu tercetak. Baru kita klik continue dan OK. Dari data ini kita dapat melihat berapa nilai minimum, maksimum, dan mean serta standard deviation-nya. Di sini dapat kita lihat minimum, maksimum, mean, dan standard deviation-nya. Dijelaskan bahwa di slide ini terdapat nilai minimum sebesar 0,000496 dan memiliki nilai maksimum sebesar 0,857651 serta terdapat nilai rata-rata mean sebesar 0,27084138. Dan selanjutnya kita akan melakukan uji variabel yang lain. Uji asumsi klasik 1 sebelum transformasi data dan data trimming. Uji asumsi klasik pertama sebelum transformasi dan data trimming menggunakan variabel struktur modal atau variabel dependen, struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, pertumbuhan aset, dan profitabilitas atau variabel independen. Uji asumsi klasik 1 sebelum transformasi data dan data trimming. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas ini
dibagi menjadi dua, yaitu analisis grafik dan analisis statistik. Analisis grafik kita akan melakukan ujinya. Untuk analisis grafik, yang pertama itu adalah klik analyze, kemudian kita klik regression, kemudian kita klik linearnya. Pada tampilan linear regression, masukkan pada kotak dependen. Kita masukkan dependennya, ini adalah struktur modal. Habis itu kita masukkan struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, pertumbuhan aset, dan profitabilitas ke bagian independennya. Kemudian kita klik plots, lalu kita checklist histogram dan normal probability plotnya. Kemudian kita klik continue, kita okekan. Dapat kita lihat pada video kali ini, terdapat histogram yang menunjukkan MA-nya sebesar minus 8,82 E minus 16. Yang artinya, berdasarkan gambar 1, dapat dilihat bahwa kurva pada grafik histogram tidak memiliki pola distribusi normal. Ini adalah gambar keduanya. Pada gambar kedua ini, titik-titik bergerak menjauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model regresi tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan menganalisis statistik. Kita kembali ke data view kita. Yang pertama adalah klik analyze, kemudian kita klik regression, kita klik yang save. Pada tampilan ini, kita centang yang unstandarized. Setelah itu kita klik continue, kita okekan. Kembali lagi ke data view-nya, maka akan memunculkan yang namanya ref 1. Setelah ini kita klik analyze lagi, kemudian kita klik non-parametric test, kemudian ke legacy dialogs, lalu kita klik satu sampel KS. Mari kita memasukkan variabel unstructured result ke kotak tes variabel yang cetak normal. Kita masukkan standar regionnya, tes variabel ini, normalnya dicentang, diokekan. Maka akan memunculkan bagaimana bentuk dari tabel uji normalitas ini dengan analisis statistik. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 5,481 dengan tingkat signifikansinya atau asymptotic
total sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan data dalam model regresi tidak berdistribusi normal sehingga tidak memenuhi asumsi normalitas. Dan saja kita memasuki uji asumsi kasih 1 sebelum transformasi data dan data streaming. Yang kedua adalah uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa setiap variabel independen yaitu struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, pertumbuhan yang mempunyai nilai tolerance lebih besar daripada 0,10 dan mempunyai nilai FIF lebih kecil daripada 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel independen dalam model regresi. Kita akan mempraktikkan dalam program SPSS ini. Yang pertama kita klik analyze, regression, linear, independen struktur modal, independen struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan aset. Oke. Kita klik statistik. Kita contohkan covariance matrixnya sama dengan collinearity diagnosisnya. Kita klik continue. Kita okekan. Maka akan memunculkan bagaimana bentuk tabel dari uji multikolinearitasnya. Di sini nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 dan nilai FIF-nya adalah lebih kecil daripada 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel independen dalam model regresi. Selanjutnya adalah uji asumsi kasih 1 sebelum transformasi data dan data streaming. Yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini memiliki dua analisis. Yang pertama adalah analisis grafik atau grafik scatter plot. Baiklah, kita akan menguji analisis grafik tersebut. Kita kembali ke data view kita. Yang pertama adalah klik analyze. Kita klik regression, kemudian klik linear. Pastikan dependennya adalah struktur modal, independennya adalah struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan pertumbuhan aset serta profitabilitas. Kemudian kita klik plus, isi bagian Y tersebut adalah SRESID. Kemudian bagian X adalah JPRED. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, pada bagian uji grafik scatter plot ini, gambar yang dihasilkan adalah gambar seperti ini.
di mana pada analisis grafik ini dapat dilihat bahwa titik-titik tidak menyebar dan bertumbuh pada suatu tempat, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas dalam data yang digunakan dalam model regresi. Kemudian kita akan memasuki bagaimana cara pengujian secara statistik atau uji pak. Kita kembali ke data view kita. Yang pertama adalah klik analyze. Kita klik regression. Kita klik linear. Kita klik save. Kita centang ini understaged column. Kita klik continue. Kita klik OK. Oke. Nah, kemudian kita klik menu transform. Compute variable. Kita akan mengisi target variabelnya yaitu LNEI. LNEI 2 dengan numeric expressionnya adalah ln res underscore 1 bintang res underscore 1 tutup kurung. Kita klik OK. Kemudian kita kembali ke data view kita, maka akan muncul variabel baru yaitu LNE1 LNEI 2 maksud saya. Kemudian kita klik analyze lagi, regression, dan linear. Kita ganti dependennya ini menjadi LNEI 2. Kemudian kita klik OK. Maka akan memunculkan berapa TNC-nya. Pada uji pak ini dapat dilihat bahwa tidak semua variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas dalam data yang digunakan dalam model regresi. Kemudian uji asumsi kasus 1 sebelum transformasi data dan data trimming. Yang keempat adalah uji autokorelasi. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai dari tingkat signifikansi atau ASYMP side to tail adalah sebesar 0,103 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi autokorelasi. Kita akan melakukan uji autokorelasi. Langkah pertama yang dilakukan adalah klik analyze, kemudian klik non-parametric test, kemudian klik runs pada bagian legacy dialogsnya. Pada test variable list masukkan understanding residual yang kedua. Kita pilih yang kedua, ini kita masukkan ke sini, centang medianya pada cut point, kemudian kita klik OK.
Oke, berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa nilai dari tingkat signifikansi adalah sebesar 0,103 dan demikian dapat disebutkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi autokorelasi. Sekian penjelasan saya pada video kali ini. Terima kasih dan terima kasih.